Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 29 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika di Ujung Tanduk. Ketika di ujung tanduk. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kehidupan kami dari terlahir sampai kami meninggal, kami berhadapan dengan bahaya demi bahaya. Dan kami bersyukur bahwa di atas segala bahaya yang bisa terjadi ke dalam kehidupan kami mendapatkan solusi jawaban untuk mengatasi semua bahaya, yaitu di dalam Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika di ujung tanduk, manusia itu sangat dekat dengan yang namanya bahaya. Kondisi di ujung tanduk. Dari mulai kehamilan menghadapi bahaya keguguran hamil muda. Dari proses kemudian setelah bayi tumbuh dengan baik di dalam perut juga mengalami bahaya. Apakah lahirnya dalam kondisi normal atau sungsang kakinya yang lebih dekat kepada rahim. Tatkala kemudian semuanya dalam posisi baik bayinya, namun mamahnya dalam kondisi bahaya karena ada darah tinggi atau sakit tertentu yang membahayakan nyawa baik bayinya maupun daripada ibunya sendiri. Dalam proses kemudian anak di bawah 12 tahun masih rentan kepada penyakit. Dan itu juga adalah sebuah bahaya. Kita melindungi, menjaga anak, lalu tumbuh besar. Tatkala kita mau melepas sama seperti burung. Setelah punya sayap, dia akan belajar terbang sendiri. Dan anak-anak tumbuh kemudian terbang, memilih hidupnya sendiri, menjalani hidupnya sendiri. Juga mengalami bahaya karena kekurang pengalaman, karena ketidaktahuan, atau karena karakter yang buruk, tidak pandai membawa diri, tidak pandai bagaimana mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Semuanya bahaya. Setelah kita menjadi orang dewasa yang penuh dengan pengalaman hidup, kita tahu bagaimana menghadapi berbagai macam bahaya. Maka kita menghadapi bahaya yang lain, yaitu bahaya penuaan. Setelah menua, tulang kemudian mulai keropos, otot mulai menyusut, organ-organ tubuh mulai melambat berfungsi menjadi kurang baik. Maka di sanalah mulai bahaya yang namanya proses penuaan, sakit penyakit. Mata yang mulai berkurang pandangan, telinga yang mulai kurang dalam mendengar, kaki yang sulit kemudian berjalan seperti anak muda, semuanya bahaya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, belum bahaya dalam bentuk relasi, permusuhan, ketidaksukaan, percekcokan, dosa-dosa yang manusia masih lakukan, sehingga timbullah penjamretan, penodongan, begal. Lalu kemudian kita berhadapan dengan bahaya dengan alam. Yang ada dalam tanah, gempa bumi, yang ada di laut, tsunami, yang ada di kita di atas tanah, berbagai macam hal. Yang dari atas adalah hujan, petir, dan segala sesuatu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala dijabarkan semua bahaya-bahaya yang disebutkan tadi, mana sebetulnya bahaya yang paling membahayakan? Yaitu sesungguhnya bahaya yang paling membahayakan adalah relasi. Kalau relasi kita baik dengan manusia, kita menjadi orang yang pandai membawa diri. Maka sewaktu kita menghadapi bahaya, ada banyak orang-orang yang mengulurkan tangan untuk menolong. Tapi kalau kita tidak bisa membawa diri menjadi orang yang tidak menyenangkan, menjadi orang yang bermasalah sewaktu kita menghadapi bahaya, maka kita akan dibiarkan. Orang terdorong untuk menolong itu menjadi minim, menjadi sangat berkurang. Tapi kalau kita bisa membawa diri, kemanapun kita akan punya saudara. Pergi kemanapun, rumah orang lain itu terbuka kepada kita untuk masuk ke dalamnya. Jadi sewaktu kita memberkati orang lain, sesungguhnya kita juga sedang mendapatkan berkat dari Tuhan. Sehingga kita sewaktu Tuhan panggil kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, menjadi garam dan terang. Pada dasarnya tidak hanya engkau memberkati orang lain, orang-orang yang baik yang membawa kebaikan, dia juga akan diberkati. Orang akan mudah tersentuh, orang akan suka dengan senang hati, dengan ringan tangan membantu dan menolongmu. Itu dalam hal relasi dengan manusia. Dan yang terutama bagaimana menghindari bahaya.
kondisi di ujung tanduk, yaitu berelasi dengan Tuhan. Sumber pertolongan yang luar biasa, sebagaimana yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gambaran seorang gembala, gada dan tongkat untuk menghadapi binatang-binatang buas. Kalau engkau adalah domba yang lemah, yang mudah diserang oleh serigala, yang mudah diserang oleh singa, maka Tuhan sebagai sang gembala dengan gada dan tongkatnya akan melindungi kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bahaya tidak bisa kita hindari. Dari segala sudut, atas, bawah, kiri, kanan, belum bahaya dari diri sendiri. Yaitu bahaya dari apa? Yaitu keberdosaan kita sebetulnya yang berbahaya. Karena keberdosaan membuat kita hubungan dengan manusia pun menjadi tidak baik. Karena keberdosaan kita pun tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga keberdosaan itu adalah memutuskan banyak sekali hubungan. Karena keberdosaan manusia mengeksploitasi lingkungan, mengeksploitasi hutan, merusak alam, merusak ciptaan Tuhan, dan juga merusak dirinya sendiri. Dengan demikian sahabat seperjalanan, ketika kita di ujung tanduk, ada kondisi ujung tanduk yang kita bisa atasi. Potensi yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Namun ada kondisi kita di ujung tanduk yang memang kita tidak sanggup untuk melakukannya. Pada saat seperti itulah pertolongan dari diri sendiri nggak sanggup, dari orang terdekat tidak sanggup, dari lingkungan tidak sanggup, dari negara tidak sanggup. Maka pertolongan akan datang dari Tuhan. Yang dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalaupun pada akhirnya bahaya itu akan menyentuh kehidupanmu, namun itu adalah bahaya yang dampaknya sementara, temporal, tidak kekal. Apa bahaya temporal yang tidak kekal dan sementara? Adalah kematian. Semua bahaya berakhir dengan kematian. Dan itu temporal. Karena mengapa? Karena Yesus akan membangkitkan kita. Tuhan akan mengembalikan semua yang hilang, yang indah, yang ada dalam dunia ini. Dengan kemuliaan surga yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Maka di sanalah tidak ada bahaya lagi. Maut tidak ada lagi. Tidak ada ratap tangis. Tidak ada duka cita. Tidak ada dosa di sana. Maka tempat itulah tempat yang paling aman dari berbagai bahaya. Namun sewaktu kita masih tinggal hidup di dalam dunia ini, marilah kita mengerjakan bagian kita untuk menghadapi bahaya. Keterampilan yang kita ketahui bagaimana menghadapi api, menghadapi air, menghadapi kejahatan, menghadapi sakit, penyakit. Maka tingkatkanlah. Kemudian bangunlah relasi yang baik. Dalam keyakinan saya, dan saya percaya sahabat perjalanannya juga sama, orang yang baik itu akan membuka banyak hati dan tangan terulur. Sewaktu kita menghadapi kesulitan, mereka akan membantu. Dan yang paling terutama, ada Allah di dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Gembala yang ajaib, yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat sebuah rahasia ketika aku di ujung tanduk, kami di ujung tanduk. Tuhan bisa membuka pertolongan demi pertolongan, kekuatan untuk menghadapinya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang dalam masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati seluruh sahabat seperjalanan, amin.